الله
Mohon perhatian untuk anak-anak ya. Anak-anak yang di atas lantai 2 dan di belakang ya dimohon untuk tidak ribut ya. Nanti setelah selesai Jumat boleh sholat ribut lagi. Sekarang kita sama-sama diam dulu ya anak-anak ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah
inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia Allah yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menasihati satu sama lain di antara kita dengan nasihat ketakwaan. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita semua, dan sejauh mungkin menjauhi apa yang Allah telah larang kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali bentuk ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni melaksanakan sholat. Oleh karena itu, pada suatu hari ada sahabat Rasulullah bertanya kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Wahai baginda besar Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling utama yang kami lakukan ketika kami laksanakan itu dicintai Allah dan Rasulnya? Kemudian baginda besar Nabi Muhammad SAW menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Kamu sholat tepat atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan oleh Allah, waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan barometer seseorang. Ketika dia melaksanakan sholat dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan niat yang benar, insya Allah sholat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia sholat ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, bahkan mungkin dia merasa malu jamaah yang lain bersama-sama sholat di masjid sedangkan dia tidak sholat di masjid, artinya dia sudah salah niat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan salat yang kita lakukan, diawali dengan wudhu yang sempurna. Ketika kita mengawali dengan wudhu yang sempurna, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah salat kita menjadi khusyuk. Insya Allah ketika sholat kita dilaksanakan dengan sesuai syarat dan rukun-rukunnya, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 3 golongan yang Rasulullah sampaikan di dalam sabdanya, 3 golongan orang yang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya capek saja, dia hanya letih saja, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la tartafi' salatuhum fawqa rushin shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu
wa zawjuha 'alaiha sahitun wa akhwani mutasarimani. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah, 3 golongan orang yang telah melaksanakan sholat tetapi sholat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam atau rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang mana makna imam ini para ulama mengartikan ada 2. Yang pertama adalah imam, mereka memimpin kita sholat 5 waktu yang berada di depan sini. Tetapi imam ini bacaannya tidak bagus, tidak sesuai dengan makhraj hurufnya. Imam ini seorang pendeki, seorang hasud, seorang riba, sehingga makmum yang di belakangnya tidak senang dengan imam ini atau membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sebaliknya, ketika imam ini orang soleh, memiliki akhlak yang mulia, memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, ternyata ada makmum yang benci karena dari hatinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang makmum ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna imam yang pertama. Makna imam yang kedua adalah pemimpin kita yang hadir di sini. Mereka pemimpin yang kita harapkan bisa berlaku adil dan bijaksana, tidak menzalimi, bisa memberikan hak-hak rakyatnya, dan dia disenangi oleh rakyatnya. Maka imam ini doanya tidak ada halangan atas arusnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ada imam yang zalim, yang tidak berlaku adil dan bijaksana, dan rakyat yang membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala, salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waqa'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahidun. Seorang istri atau perempuan, dia tidak taat kepada suaminya ketika suaminya telah memberikan hak kepada istri dan keluarganya. Ketika dipanggil, ternyata istri ini membantah. Istri ini tidak soleha, padahal istrinya sudah memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, bahkan perhatian kepada istri dan anaknya, dan istrinya ini tidak menuruti apa yang telah diperintahkan oleh suaminya, dan dia tidak amanah apa yang telah dititipkan barang-barang atau harta kepada istrinya, dan dia sengaja membenci suaminya. Orang-orang seperti ini atau istri seperti ini, sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, 3 golongan sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhawani mutasalimani, 2 orang yang satu sama lainnya mereka bertengkar, mereka bercerai-berai, menganggap dirinya lebih sempurna daripada saudaranya, menganggap golongannya lebih hebat, lebih sempurna daripada golongan yang lainnya. Orang-orang seperti ini sengaja memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah, dan menganggap dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Maka boleh jadi orang-orang seperti ini sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya mukmin yang satu dan yang lainnya mereka adalah bersaudara. Apabila kita temukan mereka bercerai-berai, mereka berpisah, mereka bertengkar, hendaklah kita menyambungkan hubungan ukhuwah Islamnya di antara mereka. Hendaklah kita menjadi islah, penengah, sehingga dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang itu kalau dia tidak mencintai saudaranya, memperhatikan saudaranya seperti dia mencintai dan memperhatikan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahu 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.